Halo teman pemilih, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saat ini disiarkan langsung dari rooftop Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Kita akan mengikuti jalannya diskusi media, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Teman pemilih, terima kasih yang sudah bergabung sedari tadi di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan kalau kemarin teman pemilih sudah ikut bergabung mengikuti sosialisasi PKPU atau pendaftaran verifikasi penetapan parpol peserta pemilu ini, untuk kali ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman media. Saat ini sudah bergabung banyak sekali rekan-rekan media di rooftop gedung KPU RI. Kita akan bertemu dengan narasumber yang sudah dipersiapkan dan sudah hadir di kantor KPU RI untuk mengikuti menjadi narasumber dan berbagi dengan teman-teman media mengenai persiapan untuk pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu tahun 2024. Teman pemilih, jangan lupa ya untuk ajak semua kolega Anda untuk mengikuti jalannya diskusi ini juga. Dimanapun Anda berada di seluruh tanah air bisa mengikuti langsung dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ajak semua kolega untuk bergabung mengikuti jalannya diskusi ini secara online karena kita akan bertemu dengan narasumber untuk hari ini. Untuk anggota KPU RI yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Yulianto Sudrajat. Kemudian dari Bawaslu RI akan dihadiri oleh Bapak Toto Haryono dan juga narasumber satu lagi adalah Ibu Dahlia Umar, Ketua Netfit Indonesia. Teman pemilih yang belum subscribe di kanal YouTube KPU RI, ayo subscribe sekarang ya, dan pastikan Anda selalu mendapatkan update informasi kepemiluan dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, dapat disaksikan saat ini cuaca yang sangat cerah di Jakarta. Kami harapkan di tempat teman pemilih semua dimanapun berada juga cuacanya sama cerahnya dengan di sini dan sama bersemangatnya dengan kami di sini untuk mengikuti jalannya diskusi media ini. Baik, dapat kita lihat suasana di rooftop kali ini. Kita akan menyimak teman pemilih dapat melihat langsung hadirnya segenap narasumber di sini. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media yang telah bersedia hadir nih, terutama di jam-jam deadline. Jam-jam 4 ini biasanya teman-teman media sedang deadline. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan untuk sahabat pemilih, teman pemilih yang menyimak siaran ini di YouTube, selamat menyaksikan jalannya diskusi media ini. Baik, sebelum dimulai izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dio yang akan menjadi pemandu dalam diskusi media ini. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 telah diluncurkan sejak 20 Juli lalu. Peraturan ini adalah peraturan tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Nah, sebelumnya KPU telah mengeluarkan atau telah meluncurkan SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, pada 24 Juni tahun 2022 yang lalu. Dan SIPOL ini merupakan layanan perangkat lunak yang berbasis website untuk administrasi partai politik. Nah, untuk pemahaman dan penguatan bahwa peraturan ini sudah diberlakukan, sudah mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu KPU merasa penting dan strategis untuk melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini dilakukan secara maraton sejak Senin kemarin. Jika Senin itu sosialisasi dilakukan untuk partai politik, kemudian hari Rabu sosialisasi dilakukan untuk teman-teman NGO dan lembaga survei. Nah, hari ini Kamis khusus diskusi dengan teman-teman media. Baik, untuk lebih mengoptimalkan pemahaman, telah hadir bersama kita 3 orang narasumber. Narasumber yang pertama, Bapak Yulianto Sudrajat, anggota KPU RI sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan Umum, Rumah Tangga, dan Logistik. Nah, beliau ini nanti akan menjelaskan terkait PKPU dan tentunya SIPOL yang menjadi 11-12 lah dengan PKPU ini. Kemudian narasumber yang kedua ini ada Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu yang membawahi Divisi Penyelesaian Hukum dan Penyelesaian Sengketa ya. Dan yang menarik teman-teman, Pak Toto Haryono ini pernah punya pengalaman sebagai jurnalis.
Nah, beliau pernah menjadi Pemret Suara Arema. Kemudian memorandum dan Jawa Pos di tahun 87 sampai 2006. Jadi pastinya beliau sangat membutuhi memahami kebutuhan teman-teman nih Pak soal angle dan kutipan. Baik, dan yang ketiga adalah Ibu Dahlia Umar. Ibu Dahlia Umar ini pernah menjadi anggota KPU di tahun 2008 sampai 2013. Bahkan sempat ikut fit and proper test anggota KPU periode yang ini ya. Nggak hanya muda, ternyata Ibu Dahlia Umar ini smart juga dan beragam aktivitasnya di organisasi itu kalau dijabarkan bisa kelar habis maghrib. Jadi baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan dulu aturan main dalam diskusi ini. Jadi nanti para narasumber akan memaparkan materi kurang lebih, Pak Yulianto 2 jam cukup? Oh kelamaan. Masing-masing narasumber akan mempresentasikan itu 15-20 menit. Setelah itu akan dilakukan sesi tanya jawab dan penutupan. Terima kasih kepada Pak Yulianto, disilakan. Baik Mbak Dio, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota KPU Republik Indonesia hadir pada kesempatan tadi Pak Agus Melas. Yang saya hormati Mas Toto Haryono, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati Mbak Dahlia dari Netfeed. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kawan-kawan semua yang saya hormati, seperti diketahui bersama bahwa KPU sebentar lagi besok pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 akan dilaksanakan. Segala upaya persiapan-persiapan sudah kami lakukan dari mulai tataran regulasi PKPU tahapan, PKPU nomor 3, kemudian PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 sudah kami laksanakan semuanya dan sudah diundangkan. Berikutnya adalah soal aplikasi sipol yang sudah per tanggal 24 Juni juga sudah tadi akses begitu oleh partai politik dan saat ini ada 38 partai politik pemegang akun sipol yang siap akan mendaftarkan partai politiknya ke KPU. Berikutnya ada 8 partai lokal Aceh yang nanti proses pendaftarannya akan dilakukan di KIP Aceh gitu ya. Nah, beberapa kegiatan sudah kami lakukan dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi tentang pendaftaran partai politik tersebut, yaitu dimulai dari sosialisasi kepada partai politik itu sendiri. Berikutnya kemarin juga dilaksanakan sosialisasi kepada NGO, kepada lembaga survei, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dan pada sore ini kesempatan kami mengundang kawan-kawan media semuanya lah. Ini bagian dari seluruh rangkaian proses untuk mensukseskan lah tahapan pemilu, khususnya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Nah, pada hari ini kami mengundang anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus juga dari Netfeed, Mbak Dahlia, dalam rangka juga untuk memberikan masukan terkait dengan proses-proses pendaftaran yang nanti akan kami langsungkan. Mas Toto nanti akan menyampaikan beberapa perspektif terkait dengan pengawasan ya, khususnya pengawasan untuk tahapan pendaftaran. Kemudian dari Mbak Dahlia nanti akan mengupas secara lebih dalam lagi terkait bagaimana memotret tahapan pemilu sekaligus khususnya tahapan untuk proses pendaftaran. Berikutnya Bapak sekalian, setelah proses pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus, KPU tentu akan melakukan proses verifikasi ya, proses verifikasi administrasi. Proses verifikasi administrasi besok akan dilaksanakan langsung tanggal 2 Agustus. Jadi begitu ada partai politik yang dinyatakan lengkap
dan diterima pendaftarannya, itu langsung kami laksanakan proses verifikasi administrasi. Jadi mulai tanggal 2 sehari setelahnya, gitu, setelahnya akan kami lakukan proses verifikasi administrasi, yaitu mulai Selasa 2 Agustus sampai dengan 11 September. Berikutnya kemudian setelah semua dinyatakan lolos verifikasi administrasi seluruh partai politik yang mendaftar, yang dinyatakan lengkap gitu, dan kemudian lolos verifikasi administrasi, KPU akan melanjutkan proses verifikasi faktual, ya. Proses verifikasi faktual akan dilaksanakan di bulan Oktober, tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November, di mana verifikasi faktual tersebut terdiri dari verifikasi faktual kepengurusan, kemudian keanggotaan, alamat kantor. Tapi seperti diketahui bersama, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu ada 3 kategori ya partai politik. Bagi partai politik yang lolos parlemen threshold, itu cukup verifikasi administrasi. Kemudian partai politik yang peserta pemilu 2019 tidak lolos PT, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kemudian partai baru juga verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, untuk khusus partai politik non-PT dan partai politik baru, otomatis akan juga dilanjutkan ketika sudah lolos verifikasi administrasi, akan dilanjutkan verifikasi faktual, yang dimana tahapannya atur di 15 Oktober sampai dengan 4 November. Verifikasi faktual nanti akan dilakukan secara berjenjang. Untuk tingkat partai politik tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU RI, kemudian tingkat provinsi kepengurusan, terus kemudian kantor itu oleh KPU provinsi, kemudian keanggotaan itu verifikasi faktualnya dilakukan oleh KPU kabupaten kota sesuai dengan sejumlah sampel, yang dimana proses penarikan sampelnya juga dilakukan oleh KPU RI. Bapak sekalian, mungkin lebih banyak nanti kita diskusi saja ya, diskusi media. Prinsipnya kami secara berulang-ulang sudah menyampaikan kepada publik terkait dengan metode dan sistem pendaftaran partai politik berikut verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Untuk menyingkat waktu, ini saya sekedar pemantik saja ya forum ini. Nanti yang lebih penajamannya ada di Mas Toto dan Mbak Dahlia, sehingga proses-proses yang dilakukan oleh KPU ini akan dikaji, dibahas begitu, sehingga akan lebih perspektif kita lebih mendalam gitu terkait dengan proses pendaftaran dan partai politik. Saya rasa itu Mbak Dio, lebih banyak waktunya nanti untuk kita diskusi saja, sekaligus juga forum ini lebih memberikan kesempatan kepada Bawaslu dan Netfit dari Mbak Lia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman media. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Yulianto Derajat. Selanjutnya silahkan Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, Mas Derajat, Mbak Dahlia dan Mbak Dia, terima kasih kesempatannya bahwa Bawaslu hadir dalam proses verifikasi partai politik ini untuk memastikan bahwa hak konstitusi partai itu terjamin, tidak dijahili oleh penyelenggara, apalagi dijahili secara sengaja. Hilaf pun akan kita awasi supaya kinerjanya tidak hilaf, supaya hak konstitusinya tetap terjaga. Itu tugas Bawaslu, sehingga tugasnya adalah mengawasi, mencegah, dan melakukan penindakan. Ruangnya di mana nanti? Ada ruang kalau memang terjadi pelanggaran administrasi, akan kita selesaikan lewat proses persidangan administrasi. Kalau itu terjadi perbedaan pendapat antara penyelenggara, dalam hal ini tentu kawan-kawan KPU dan peserta, maka ruangnya ada di permohonan sengketa. Sengketa antara penyelenggara dan peserta. Tentu ini akibat dikeluarkannya surat keputusan. Misalkan nanti ada kawan-kawan peserta yang merasa yakin sudah memenuhi syarat administrasi, melakukan
upload di Sipol, ternyata kok tidak disahkan kepengurusannya atau keanggotanya, maka itu menjadi bisa melakukan permohonan sengketa di Bawaslu. Jadi nggak perlu lagi ada, mohon maaf, demo rame-rame di jalanan yang bikin sumpek gitu loh. Silakan kalau merasa hak konstitusinya dilanggar, lapor aja ke Bawaslu. Bisa di Bawaslu RI, bisa Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kota Kabupaten. Itu jaminan hak konstitusi yang bisa kita berikan pada peserta pemilu. Tentu kita juga, mohon maaf, tentu kita juga meminta bantuan kawan-kawan mitra strategis kita. Siapa mitra strategis kita itu? Kawan-kawan pemantau, kawan-kawan media. Nah, ini yang menjadi kawan strategis dalam proses penegakan keadilan pemilu supaya hak peserta pemilu, hak partai politik yang mendaftar itu dijamin dan terjamin. Saya pikir itu yang menjadi domain kewenangan Bawaslu, yaitu menjaga hak konstitusi peserta pemilu. Saya pikir itu nanti kita sering diskusi aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ke Mbak Dahlia Umar nih. Mbak Dahlia Umar akan menyampaikan materi soal pentingnya partai politik, Mbak. Ternyata Sipol dan PKPU ini kan memang ditujukan kepada partai politik. Jadi bagaimana verifikasi partai politik ini sebagai instrumen kekuatan kelembagaan partai politik, dan kira-kira tantangan apa nih Mbak yang dihadapi oleh parpol terkait Sipol dan PKPU ini? Baik, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPU Republik Indonesia, yang saya hormati para narasumber. Di sini ada anggota KPU RI Pak Yulianto Sudrajat dan Pak Toto dari Bawaslu RI, sahabat-sahabat saya. Juga hadir di sini Bapak Agus Melas selaku Divisi Parmas, dan Bapak Ibu sekalian, para jurnalis maupun rekan-rekan media yang berbahagia. Terima kasih KPU RI atas undangan ini. Perkenalkan, saya Dahlia Umar dari Network for Indonesian Democratic Society atau Netfit Indonesia. Kami adalah lembaga pemerhati pemilu yang saat ini secara nasional sudah ada di 22 provinsi dan 71 kabupaten kota. Saya juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang kebetulan juga pernah membidangi verifikasi partai politik. Jadi saya pernah 3 kali pemilu melakukan kerja-kerja dalam memverifikasi partai peserta pemilu di 2009, 2014, dan 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Derajat dan Pak Toto tentang betapa pentingnya tahapan verifikasi partai ini yang pada akhirnya akan menghasilkan siapa-siapa saja partai yang boleh ikut pemilu. Jadi konsekuensi dari sistem pemilu proporsional terbuka, di mana daerah pemilihannya itu luas atau multi kursi, itu akan selalu menghasilkan sistem multipartai. Jadi kalau kita dapilnya besar-besar, ya satu dapil bahkan kalau di Jakarta itu sampai 12 kursi, kita jangan berharap jumlah partai politik akan berkurang. Justru kecenderungannya akan bertambah. Saya bisa sampaikan faktor-faktornya untuk 2024. Yang pertama adalah partai politik di parlemen sekarang sudah tidak lagi diwajibkan menjalankan verifikasi faktual. Padahal verifikasi faktual adalah tahapan yang sangat krusial yang bisa saja membuat partai politik itu secara administrasi mungkin memenuhi syarat, tapi secara faktual dia tidak bisa dibuktikan, baik kepengurusan dan dukungannya. Yang kedua adalah tadi Pak Derajat sudah menyampaikan, sudah ada 34 partai politik yang 38 partai politik yang akun di Sipolnya sudah terregistri. Artinya KPU akan memproses verifikasi administrasi untuk 38 partai politik
yang tidak ada kursinya di parlemen. Padahal kita sudah punya 9 partai politik yang sudah pasti ya. Kalau menurut saya verifikasi administrasi tidak sulit buat partai-partai parlemen untuk memenuhi syarat ya sehingga mereka lolos verifikasi administrasi. Jadi bisa kita bayangkan proyeksi penambahan partai politik itu sangat mungkin akan lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Faktor kedua adalah ada mekanisme yang memungkinkan partai politik itu tidak memenuhi syarat menurut KPU RI, tetapi kemudian menjalani proses sengketa di Bawaslu RI atau di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian mereka granted atau diberi keputusan yang kemudian memerintahkan KPU untuk menetapkan partai-partai itu sebagai partai peserta pemilu walaupun menurut versi KPU mereka tidak memenuhi syarat. Dalam sejarahnya itu ada 2 partai. Seingat saya nanti Pak Toto atau Pak Derajat mungkin bisa koreksi ya. Saat saya masih di KPU DKI itu partai PBB dan PKPI itu dalam beberapa kali pemilu itu tidak pernah lolos verifikasi partai politik di KPU RI. Tapi selalu mengajukan sengketa yang kemudian mereka mendapatkan, kalau menurut saya ya, keistimewaan dari proses perselisihan itu sehingga KPU diminta untuk menetapkan mereka sebagai peserta pemilu. Jadi ada beberapa partai politik kalau istilahnya saat itu ya, kami menyebutnya tiketnya tiket jalan tol, yaitu partai-partai yang nggak lolos verifikasi administrasi dan faktual, tapi kemudian oleh pengadilan dan Bawaslu RI ditetapkan sebagai partai peserta pemilu, dan akhirnya mereka kami diberikan KPU nomor urut partai peserta pemilu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu contoh-contoh bagaimana kita melihat proyeksi jumlah partai politik di 2024. Nah, saya ingin mengungkapkan di sini partai politik sebenarnya harus menjadikan tahapan verifikasi partai ini sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan partai politik. Kenapa? Pada saat verifikasi administrasi dan faktual yang diperiksa adalah pertama, struktur kepengurusan. Partai politik bisa mengambil kesempatan untuk mengevaluasi kepengurusan partai baik di tingkat pusat maupun daerah, kemudian memberikan reward atau punishment bagi pengurus-pengurus yang misalnya berprestasi atau justru tidak berprestasi gitu. Jadi ini adalah kesempatan partai politik pimpinan pusatnya mengambil kontrol terhadap struktur di bawahnya. Yang kedua, partai politik juga bisa memanfaatkan ini sebagai jalan untuk memperkuat posisi mereka atau popularitas mereka di akar rumput ya. Karena apa? Karena dalam verifikasi partai politik itu juga akan diperiksa keanggotaan. Tidak, kan partai itu didirikan untuk tujuan mencari kekuasaan ya. Dan kemudian yang namanya pendukung partai itu akan mendukung partai dan berharap dengan dukungannya itu dia akan mendapatkan keuntungan kalau partainya menang gitu ya. Nah, ini adalah momen di mana partai politik kemudian berinteraksi dengan voters, dengan pemilih, dan bisa mencari dukungan sebanyak-banyaknya sebagai modal awal partai politik itu untuk berkontestasi dalam pemilu 2024. Nah, tentu tantangannya adalah Bapak Ibu sekalian tidak mudah jadi peserta pemilu di Indonesia. Saya juga dan banyaknya parpol yang sekarang 38 itu sebenarnya trennya selalu sama. Dari dulu itu selalu peserta yang daftar itu di atas 30 partai politik. Tetapi kenapa kemudian yang lolos hanya 10? Ya, ditambah dengan tadi yang pakai jalur tol ya, PBB dan PKPI ya. Dari 30-an, 40-an yang daftar dulu udah 3 kali saya 2 kali yang terakhir ya 2014 dan 2019 hanya kemudian pada saat akhir proses verifikasi hasil verifikasi KPU itu hanya 10 yang memenuhi syarat. Kenapa? Pertama, memang syaratnya itu sangat berat. Partai politik harus ada di seluruh wilayah provinsi se-Indonesia.
Lalu harus didukung 75% kabupaten kota di tingkat provinsi. Lalu di tingkat kecamatan lagi diverifikasi kepengurusannya walaupun tidak difaktualkan. 50% tiap kabupaten kota yang ada juga harus ada kepengurusan tingkat kecamatan. Jadi sangat berat syarat-syarat sebenarnya yang harus diemban oleh partai politik kalau dia mau ikut pemilu. Nah, pada saat verifikasi administrasi tidak ada partai politik itu yang tidak perbaikan, baik dalam verifikasi administrasi maupun faktual. Seingat saya di seluruh provinsi itu tidak ada yang langsung lolos gitu ya, pasti perbaikan gitu. Jadi, nah di proses perbaikan itu kemudian ada mekanisme-mekanisme yang menurut saya memudahkan partai, salah satunya dengan penggunaan sipol. Jadi sipol itu dia memudahkan partai untuk mengontrol dan memudahkan KPU untuk melakukan kerja-kerja dalam mengecek data-data kegandaan, data-data yang invalid, dan itu sebenarnya harus betul-betul dimanfaatkan oleh partai politik. Sayangnya tentu tidak semua partai politik itu punya kemampuan dan sumber daya dan infrastruktur yang sama. Ada partai yang anggotanya pengurusnya itu melek teknologi, ada yang tidak. Nah, partai-partai yang kemudian tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya yang besar, itu sejak awal itu biasanya tereliminasi. Sedangkan partai-partai yang established itu sudah lebih cepat beradaptasi, kemudian bisa menyelesaikan proses verifikasi sehingga mereka memenuhi syarat. Dan yang saya lihat saat itu, tentu modal itu tidak lepas dari bantuan partai politik yang sudah punya kursi di parlemen. Jadi insentif partai yang sudah ada di parlemen tentu modal sumber dayanya menjadi lebih besar dari yang belum punya keterwakilan di parlemen. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, apakah ini kemudian menggambarkan bahwa ada ketidakadilan? Saya kira tidak ya. Jadi memang kalau kita melihat tujuan orang mendirikan partai politik itu untuk mencapai kekuasaan, supaya dia kemudian mampu untuk mendudukan anggotanya atau kadernya dalam jabatan publik yang bisa mengatur bagaimana kesejahteraan itu direalisasikan, tentu wajar kalau kemudian syarat-syarat mendirikan partai politik itu memang harus ketat. Kalau tidak, kita akan disibukkan dengan adanya terfragmentasinya kekuatan-kekuatan politik yang sulit untuk dikonsolidasikan dalam konsensus nasional ya, dalam sebuah pemerintahan yang kuat gitu, karena terlalu terfragmentasi. Jadi ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kelemahannya tentu memang sangat sulit untuk mendirikan partai politik dan ikut pemilu, tapi kelebihannya adalah terbatasnya jumlah partai politik peserta pemilu membuat nanti pemerintahan itu tidak terlalu sulit untuk membangun koalisi ya, dan lebih bisa menjalin kompromi dan konsensus nasional. Dan saya kira pelajaran pemilu 99 kan sudah menunjukkan itu ya. Pemilu 99 partainya sangat banyak, hasil pemilu itu sulit untuk kemudian ditetapkan. Nah sekarang diharapkan tentu dengan adanya mekanisme ini, partai yang betul-betul ada pendukungnya dan jelas pengurusnya, itulah partai yang layak menjadi peserta pemilu. Dan itu tentu akan dibuktikan dengan bagaimana verifikasi partai politik ini dilaksanakan. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Toto, ada hal yang menarik nih Pak Toto. Apakah Bawaslu sudah memprediksi, jadi ada indeks kerawanan pemilu terutama di masa tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Apakah modusnya akan sama gitu atau bagaimana kira-kira prediksi Bawaslu untuk banyaknya sengketa yang masuk ke Bawaslu baik di provinsi maupun kabupaten kota? Oke, terima kasih Mbak Dia. Dengan segala hormat saya mohon maaf ya ini Mbak Dahlia, Ibu Dahlia yang saya hormati dari Netflix. Saya luruskan bahwa Bawaslu itu tidak mengenal tiket jalan tol. Ya, tiket jalan tol maupun apa diistimewakan, tidak ada. Jalan tol atau apapun yang bentuknya peserta pemilu di situ tidak ada itu.
bahwa pendiri bangsa ini Bung Karno sudah menyatakan negara ini didirikan atas dasar Reksstat, bukan Makstat. Negara hukum, bukan negara kesewenang-wenangan kekuasaan. Yang pertama. Yang kedua, Founding Father tahun 49 itu sudah menulis di prasasti di Muntok Bangka saat beliau diasingkan bahwa perlu ada organisasi yang mengawasi pemungutan suara. Nah, atas itulah maka hadirlah negara hadir lewat Bawaslu. Yang ketiga ada gium yang disebut Bawaslu adalah lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Karena itu sejak awal saya katakan hadirnya Bawaslu ini untuk menjaga hak konstitusi peserta pemilu agar tidak dijaili. Namanya dijaili bisa dengan sengaja atau khilaf karena kesalahan. Penyelenggara pemilu ini kan bukan malaikat yang selalu benar. Ya namanya manusia tentu ada khilaf. Barangkali dalam proses verifikasi faktual, verifikasi administrasi ada kekhilafan sehingga sampai terlanggarnya hak konstitusi, sehingga peserta tidak bisa ditetapkan. Nah, Bawaslu hadir, silakan datang ke Bawaslu. Kita akan kaji, kita akan lihat apakah benar tidak memenuhi syarat, apakah bukan karena ada pelanggaran. Ini yang mau kita sampaikan. Jadi tidak ada yang namanya jalan tol, mohon maaf Bu Dahlia, tidak ada yang namanya hak istimewa. Kalau kita memberikan hak istimewa, tentu kinerjanya Bawaslu akan dilaporkan ke DKPP. Kalau sewenang-wenang, maka Bawaslu-nya bisa dipecat. Itu yang perlu saya luruskan, Bu Dia. Sekali lagi, tidak ada dan potensi tentu hadirnya Bawaslu ini, kita tentu sudah melihat, oh ini nanti potensinya pasti terjadi. Ada peserta yang sudah merasa, sudah mengupload, ternyata tidak masuk. Ada yang mungkin terlambat jam 4, terlambat 5 menit dicorek, tidak diterima. Kita cari kenapa kok terlambat ini. Apakah karena asas yang patut apa disengaja, itu yang kita selesaikan dalam proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Jadi potensi-potensi itulah maka kami hadir. Kira-kira itu, terima kasih Ibu Dahlia. Ya itu potensinya itu. Jadi kita sudah lakukan potensi indeks kerawanan. Terima kasih. Apakah sudah ada pertanyaan dari YouTube? Mbak, saya cek dulu ya. Kalau sudah ada, nanti bisa kita lanjutkan lagi ke diskusi berikutnya. Sepertinya masih belum ada. Baik, Mbak Dahlia Umar ya. Ada hal yang menarik ini ternyata bahwa Sipol ini punya fungsi memperkuat partai politik tadi ya. Mbak Dahlia sudah menjelaskan soal bagaimana struktur organisasi, kemudian bagaimana dengan Sipol ini partai politik bisa menjangkau sampai ke akar rumput gitu. Bahkan interaksi yang terjadi di akar rumput itu bisa jadi modal untuk parpol, apakah dia layak atau enggak sih sebenarnya menjadi partai politik peserta pemilu 2024. Jadi memang Sipol ini dibuat bukan untuk menyulitkan partai politik, tapi justru membuat partai politik itu berbenah. Baik, teman-teman media, sepertinya sudah banyak yang menyiapkan pertanyaan kritis ini. Dari wajah-wajah yang serius ini, coba ada yang senyum-senyum di pojokan itu dari RRI. Atau dari teman-teman yang lain, silakan kalau sudah ada yang ingin bertanya langsung saja berdiri, raise hand, sebutkan nama dan dari medianya. Sudah pintar-pintar semua ya, luar biasa. Setiap hari sudah ketemu, setiap hari sudah menyimak apa yang disampaikan oleh baik. Ada lagi nih Mbak, terkait fragmentasi kekuatan parpol ini ya, bahwa ternyata memang persyaratan untuk menjadi parpol itu dalam tanda petik bukan sengaja dipersulit ya, tapi karena memang seperti yang tadi Mbak jelaskan itu bahwa sulit, terlalu banyak parpol, terlalu banyak koalisi, akhirnya banyak terjadi fragmentasi di pusat yang akhirnya pemerintahan itu nggak kompak seperti itu ya Mbak Dahlia ya. Terus yang terakhir tadi Mbak Dahlia sampaikan bahwa memang hanya partai-partai yang benar-benar ada, jadi itu real partai, bukan partai yang di atas kertas gitu ya teman-teman. Partai yang ketika dilakukan verifikasi faktual itu memang ada
orang-orangnya, pengurusnya, nah, itulah yang berhak menjadi peserta pemilu. Dan satu lagi mungkin yang bisa ditambahkan bahwa ternyata model apa namanya punish and reward itu di partai politik bisa menjadi evaluasi buat partai politik sendiri itu sendiri. Baik, Pak Yulianto Sudrajat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Help desk gitu misalnya, kenapa sih KPU itu sampai harus membuat help desk dari pusat sampai ke kabupaten kota? Iya, prinsipnya nanti begini. Besok kan kita juga ngadain konferensi pers lagi ya secara resmi ya. Nanti teman-teman wartawan nanti bisa eksplorasi lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Terkait dengan helpdesk, jelas itu adalah sebuah kebutuhan bahwa KPU itu melayani peserta pemilu, termasuk calon peserta pemilu yang nanti akan melakukan proses-proses pendaftaran sampai dengan nanti verifikasi. Jadi upaya mitigasi sejak awal, mungkin juga termasuk sipol ya, proses penguploadan di siplot barangkali ada kendala-kendala secara teknis, itu kami atasi dengan helpdesk yang sudah kami bentuk di KPU RI. Berikutnya nanti ketika proses verifikasi faktual yang ada di kabupaten kota dan di provinsi, kami pun juga sudah instruksikan kawan-kawan di KPU provinsi dan kabupaten kota untuk membentuk helpdesk ya, bagian upaya KPU untuk melayani peserta pemilu. Jadi dalam setiap tahapan-tahapan yang menurut kami itu butuh penanganan khusus, baik itu bagi peserta pemilu, bagi masyarakat umum, kami selalu membentuk helpdesk, Mbak. Jadi helpdesk tidak hanya ketika proses pendaftaran partai politik, nanti di helpdesk ketika pencalonan, helpdesk ketika pemungutan perhitungan suara dan sebagainya, itu bagian dari KPU dalam rangka melayani semuanya. Termasuk KPU RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota yang siap untuk kapanpun ditanya oleh media ya terkait perkembangan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. Oh iya, kemarin kan kita juga sudah laksanakan bimbingan teknis ya kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, dan saat ini pun kawan-kawan juga sudah bergerak mensosialisasikan soal pendaftaran kepada publik juga di daerahnya masing-masing. Kemudian juga mensosialisasikan kepada partai politik di tingkatan masing-masing, provinsi ya di tingkatan provinsi, kabupaten juga di tingkatan kabupaten. Sehingga harapannya terkait dengan proses pendaftaran ini, pemahaman terkait dengan regulasi itu juga sama. Terus kemudian juga nanti di tataran pelaksanaan teknis pun juga sudah tidak terjadi kendala ketika proses-proses itu dijelaskan lebih awal. Terima kasih Pak Yulianto. Untuk teman-teman media yang menyaksikan diskusi ini melalui channel YouTube KPU RI, silakan bisa langsung ke kantor KPU Provinsi Kabupaten Kota jika ada informasi yang ingin ditelusuri lebih lanjut. Baik, Pak Yulianto, kembali lagi ke Pak Yulianto ya. PKPU ini kan prosesnya sangat panjang ya Pak ya. Mulai dari mungkin teman-teman ini yang masih perlu dapat insight Pak. Proses penyusunan PKPU ini yang tahapan-tahapannya itu sangat-sangat luar biasa keseriusan KPU ini untuk menerbitkan PKPU ini ketika dibandingkan misalkan dengan PKPU sebelumnya. Dari jumlah halamannya saja Pak, dari jumlah lampirannya saja Pak, itu bisa nggak Pak diceritakan bagaimana teman-teman KPU itu benar-benar berjibaku menyiapkan PKPU ini sehingga bisa menjadi rujukan untuk teman-teman partai politik mendaftar? Iya, sebenarnya untuk rancangan PKPU pendaftaran partai politik, verifikasi dan penetapan partai politik ini kan sebenarnya sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya. Dan prinsipnya KPU periode ini tinggal meneruskan gitu ya. Terus kemudian kita memperbarui ada sebuah kebutuhan bahwa pelayanan kepada partai politik ini juga harus lebih efektif, lebih efisien. Sehingga yang kami buat di dalam peraturan KPU itu proses dari proses pendaftarannya kan sudah tersentral. Terus kemudian tidak ada proses pendaftaran lagi di tingkatan provinsi, di tingkatan kabupaten kota. Terus kemudian proses pendaftarannya melalui sipol. Terus kemudian tinggal nanti ketika pendaftaran cukup surat pendaftaran, pernyataan dari pimpinan partai politik, kemudian rekap dari jumlah keanggotaan, kepengurusan, kantor, kemudian tinggal didaftarkan. Jadi less paper semua ya, jadi less paper lebih efektif dan memanfaatkan teknologi informasi.
Ini bagian-bagian yang ke depan ini tidak hanya di soal pendaftaran saja gitu ya, sehingga ide-ide dan gagasan agar pemilu ke depan ini ya, pemilu ke depan ini tentu lebih ramah ya, ramah kepada peserta pemilunya, ramah bagi penyelenggaranya, dan tentu ramah kepada pemilihnya. Itu bagian-bagian yang desain secara umum terus akan kita kembangkan. Besok di dalam proses pendaftaran pemilih gitu ya, pemungutan daftar pemilih, ini Sidalih juga akan terus kita perbarui, kita kembangkan. Contohnya misalnya Sipol yang kemarin. Sipol ya alhamdulillah meskipun masih ada kendala tapi kan bisa terus kita atasi, dan sehingga menjelang pendaftaran pun progresnya cukup baik, proses pengisian Sipol bagi partai Sudah sampai politik. berapa persen itu Pak? Untuk Ya bermacam-macam. Bermacam-macam. Ya 100% pun juga sudah Sudah ada. Iya, ada yang 90%, ada yang 80%. Begitu. Itu bagian-bagian yang ada progres ketika dibandingkan di pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu kita akan mengevaluasi seluruhnya. Termasuk nanti di tahapan-tahapan yang lain. Di tahapan di proses pemungutan daftar pemilih soal sistem informasi Sidalih ini terus akan kita perbarui, kita kembangkan sehingga saat-saat digunakan untuk penetapan daftar pemilih sementara sudah tidak lagi shutdown gitu ya. Itu kan pengalaman begitu. Nah ini terus tantangan kita dalam konstruksi regulasi harus sudah kita atur, kita tata sedemikian rupa. Mungkin agak lebih detail ya, lebih detail pengaturannya. Tapi oke lah. Yang penting kan implementasi teknisnya mempermudah semuanya. Prinsipnya begitu, Mbak. Ya. Untuk Mbak Dahlia Umar. Mbak Dahlia Umar, apakah ada informasi dari kawan-kawan Netfit di 26 provinsi itu terkait sebenarnya keluhan apa sih Mbak dari partai politik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota terkait Sipol ini? Ya, kalau kami belum memantau secara langsung ya, jadi lebih melihat bagaimana tren partai politik menyikapi Sipol di media, dan menurut saya trennya sangat positif. Jadi partai politik dulu itu kan Sipol itu mengalami perlawanan karena dia sesuatu yang baru. Ya, kalau seingat saya pada saat itu Sipol diintrodusir sebagai alat bantu. Tetapi yang wajib hadir itu memang dokumen asli atau salinan yang disahkan untuk kemudian menjadi alat verifikasi. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurut saya sekarang orang sudah tahu semua tentang Sipol, dan ini bukan pertama kali, dan saya kira partai politik yang pernah juga menjalani verifikasi dengan menggunakan Sipol sudah sangat terbantu dengan media ini. Jadi Sipol ini memudahkan partai untuk efisiensi. Partai tidak harus bolak-balik bawa berkas. Tadi yang disampaikan Pak Derajat, paperless. KPU juga tidak disibukkan dengan mengurusi berkas yang sangat banyak gitu ya, karena semua data sudah ada dalam sistem. Nah, ini adalah menurut saya pemanfaatan teknologi yang harus sustainable, dan ditekankan status dokumen dalam Sipol itu bukan sebagai bantuan ya, tetapi memang dokumen yang secara sah menjadi alat verifikasi. Kalau dulu kan dia alat bantu, tapi sekarang menurut saya Sipol sudah naik grade-nya untuk kemudian menjadi satu instrumen utama dalam mengukur bagaimana verifikasi itu dijalankan. Saya ingin tadi sekedar merespon yang disampaikan Pak Toto. Benar, saya setuju sekali bahwa Bawaslu harus secara adil mengatasi sengketa, karena bisa saja ada misalnya kasus-kasus di mana partai politik itu gagal memenuhi syarat bukan karena dia tidak mampu, tapi karena tidak diadvokasi atau tidak tahu. Misalnya kita tuh jangan terlalu saklek ya kalau ada partai politik yang pada saat verifikasi keanggotaan dia baru mengirim dokumen tetapi terlambat 5 menit. Padahal keterlambatannya itu tidak signifikan lah dibanding dengan kewajiban yang ingin dia tunaikan. Maka harus ada di situ kebijaksanaan, di mana toleransi itu kemudian ada karena untuk tujuan menjaga hak konstitusi warga negara untuk berpartisipasi. Karena partai politik berpartisipasi itu kan salah satu prinsip
dasar kesepakatan internasional tentang International Covenant on Civil and Political Rights ya. Jadi itu harus kemudian dijaga bahwa ini adalah hak konstitusi yang sebenarnya tugas KPU itu mengadvokasi jangan sampai partai politik terlambat dalam hal apapun. Misalnya verifikasi partai politik, laporan dana kampanye, karena keterlambatan itu memang mengakibatkan konsekuensi yang sangat fatal. Nah, kalau KPU-nya itu lalai tidak mengadvokasi, padahal partai politik sebenarnya taat, maka yang terjadi adalah adanya ketidaksepahaman ya. Yang satu mengira ini pelanggaran, yang satu lagi sebenarnya karena dia belum terinformasi. Jadi menurut saya kalau kita bekerja di KPU, kita jangan bekerja hanya dalam tataran administratif. Kita juga harus punya semangat mengadvokasi supaya tujuan-tujuan hak konstitusional partai politik dalam menjadi peserta pemilu atau hak-hak pemilu itu bisa kita jaga. Nah, caranya adalah memastikan bahwa semua informasi terkait jadwal, tata cara itu sampai ke partai politik, sampai ke pelosok yang kabupaten kotanya mungkin gak ada sinyal, terus harus ada solusi gitu ya, bagaimana supaya semuanya terpenuhi. Jadi saya kira itu ya. Nah, kalau saya sih optimis bahwa tahap verifikasi partai politik ini sudah sangat modern untuk pemilu 2024. Pertama, sipolnya juga sudah established, sudah lebih baik sistemnya, keamanannya juga terjaga, partai politik sudah terbiasa menggunakan aplikasi informasi. Semua sekarang pakai teknologi informasi, dana kampanye, sipol dan lain-lain itu nanti Sidalih juga begitu. Bahkan boleh ada pendaftaran pemilih partisipatif melalui aplikasi yang dibuat oleh KPU juga. Dan saya kira terobosan ini harus terus-menerus disosialisasikan supaya apa? Supaya tujuan kita menjaga hak konstitusi itu kemudian tidak tercederai hanya karena kita tidak punya sistem yang established atau yang sudah terkonsolidasi. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya kembali ke Pak Toto dan Pak Yulianto, sekarang saya akan langsung ini jemput bola kepada teman-teman media nih. Sepertinya sudah ada yang ingin bertanya. Atau bertanyanya nanti saja di area informal. Ada yang pura-pura nggak ngeliat? Coba, siapa? Kalau nggak bertanya jangan dipaksa. Cek satu. Itu mati. Cek satu. Agak nempel deh, Mbak. Cek satu. Ya. Suaranya harus cek. Yang ini kayaknya. Harus nempel, Mbak. Oh iya. Heeh. Cek. Iya. Lembut sekali suaranya. Ya, perkenalkan Pak, saya Rona dari Metro TV. Rona. Iya. Rona Metro TV. Iya, Terima kasih betul. Mbak Rona. Iya, ini Pak, mengenai PKPU itu di dalamnya itu apakah ada membahas mengenai larangan soal politik identitas yang lebih tegas, Pak? Jadi nanti kalau misalkan ada peserta pemilu yang melanggar itu bisa langsung didiskualifikasi. Apakah ada? Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Larangan terkait politik identitas, sehingga ketika ada partai politik yang melanggar, iya. akan melakukan itu, terus akan dilakukan sanksi atau bagaimana? Atau langsung di drop? Silakan Pak Yulianto. Ya, baik Mbak Rona ya. Kalau ini mungkin yang dimaksud adalah peraturan KPU soal kampanye mestinya begitu ya. Yang saat ini kita masih belum sampai ke situ. Kita prioritaskan kan PKPU, yang pertama adalah tahapan, kemudian pendaftaran partai politik, besok pembentukan badan ad hoc sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tapi prinsipnya oke, itu bagian dari masukan ya, masukan, dan soal definisi politik identitas pun juga harus jelas juga ya. Ini kan bagaimana sih yang dimaksud dengan politik identitas? Bagaimana yang dimaksud politisasi identitas misalnya, begitu-begitu, ini kan harus jelas terlebih dahulu. Tapi sebagai masukan, oke lah, bisa kita tampung, kita terima, yang nanti pada saatnya kita penyusunan regulasi PKPU terkait kampanye, itu bagian yang nanti akan kita kaji terkait hal tersebut. Itu Mbak Rona ya. Ya, Baik, sekali lagi terima kasih Pak. untuk Mbak Rona, Metro TV. Baik, satu lagi nih Pak Toto. Mewakili. Pak Toto, bagaimana dengan persiapan Bawaslu gitu ya, sampai ke provinsi, kabupaten, dan kota itu untuk mengawasi proses ini? Apakah
SDM-nya sama nih Pak, kemampuannya itu mereka. Atau jangan-jangan yang lebih detail, lebih teliti adalah pengawas yang di Pulau Jawa nih Pak, dibandingkan dengan teman-teman yang di ujung-ujung. Ya, terima kasih Mbak Dia. Tentu kita sudah ada IKP, indeks. Lalu yang kedua kompetensi sudah kita siapkan. Kita berupaya semaksimal mungkin pemahaman dan kompetensi dari ujung Sabang sampai Merauke sama. Tentang bagaimana proses pengawasan pencegahan terhadap tindak pelanggaran verifikasi partai politik. Sehingga kita berharap karena kita bekerja bersama-sama dengan teman media, teman pemantau, Ibu Dahlia ini menjadi partner kita nanti juga dalam proses mengawal verifikasi ini, saya pikir akan mengayakan kita semakin membuat hak konstitusi partai peserta pemilu bisa terjamin. Karena kita prinsipnya bekerja gotong royong dengan segala pihak. Saya pikir itu kepentingan sama. Yang kedua, kita sudah bentuk pokja-pokja di tiap provinsi, kota, kabupaten, bersama dengan KPU juga bentuk pokja bersama. Untuk apa? Untuk melakukan pencegahan supaya tidak sampai nanti ada proses sengketa. Sebelumnya sudah kita cegah sejak awal. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Betul itu. Saya pikir itu insya Allah ke depan pemilu ini lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Baik, untuk Pak Yulianto, ini mungkin terakhir ya. Soal sipol berkelanjutan Pak. Iya, sipol berkelanjutan ini bagian dari sebuah kebutuhan bersama. Tidak hanya kebutuhan penyelenggara KPU, tetapi juga pasti ada kebutuhan dari partai politik untuk selalu mengupdate data keanggotaan, data kepengurusan, alamat kantor yang barangkali kan dinamis. Ada yang barangkali kepengurusannya berganti, gitu kan otomatis diupdate melalui data sipol berkelanjutan tersebut. Kemudian kantornya bisa pindah, itu juga bisa langsung diupdate. Itu bagian dari kebutuhan bersama dalam rangka untuk setiap peserta pemilu, partai politik mempunyai basis data ya. Basis data mulai dari keanggotaan, kepengurusan, alamat kantor, terus kemudian keterwakilan 30% perempuan. Itu bagian-bagian yang menurut KPU adalah bagian kebutuhan bersama, sehingga endingnya setiap nanti di 5 tahun berikutnya untuk proses pendaftaran itu datanya sudah tinggal ada bank datanya ya Pak? Ya dimigrasikan begitu saja sudah. Nah, itu bagian-bagian dari untuk menuju proses 5 tahun yang akan datang itu semakin menjadi lebih baik begitu. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Teman-teman media, ternyata pemilu itu adalah ujian integritas. Tidak hanya kepada penyelenggara, KPU, Bawaslu, juga kepada teman-teman media. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Ahmad Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Ahmad Satrio dari kantor berita politik Ermol. Mau tanya ke Pak Yulianto, Pak Toto juga Mbak Dahlia. Mungkin pertanyaannya agak sedikit berbeda ya, jadi satu-satu. Mungkin ke Pak Yulianto dulu. Aku mau minta penjelasan lebih aja Pak dari Bapak terkait dengan mekanisme perbaikan data parpol jika nanti memang belum full gitu kan Pak ya, belum 100% gitu, atau ada yang salah atau ada yang kurang gitu kan. Nah kan kita tahu bahwa basisnya sekarang ini kan digital Pak, karena sejak awal parpol didorong untuk menggunakan sipol. Nah pasti ada perbedaan Pak dalam proses nanti verifikasi administrasinya untuk data perbaikan itu. Mungkin itu untuk Pak Yulianto. Kemudian untuk Pak Toto, ini kita punya pengalaman Pak dulu pada tahun 2017 ya, di mana Bawaslu pernah melakukan tindak lanjut terhadap laporan sipol Pak, dan di situ kan keluar putusan. Hanya saja ternyata ada informasi yang aku dapat bahwa ternyata pada saat itu Bawaslu belum ada perbawaslunya untuk melakukan penindakan begitu Pak. Nah untuk yang menghadapi proses pendaftaran ini Pak,
bagaimana persiapan Bawaslu, apakah sudah ada perbawaslunya begitu, dan lain sebagainya untuk proses penindakannya Pak. Itu untuk Bapak. Kemudian untuk Mbak Dahlia, tadi aku cukup seru dengar Mbak Dahlia yang membahas soal verifikasi administrasi dan faktual ya Mbak. Bahwa di situ sebenarnya ada asas keadilan ya. Hanya saja kalau kita tarik ke belakang Mbak, pada tahun 2004 itu kan KPU masih belum menerapkan verifikasi faktual Mbak, masih verifikasi administrasi saja. Dan pada saat itu kita tahu hanya satu parpol Mbak yang lolos gitu kan. Seingat aku itu Nasdem, sehingga ada muncul gugatan yang kemudian akhirnya verifikasi faktual diberlakukan lagi. Nah, pandangan Mbak terkait hal ini bagaimana? Karena kemarin juga sempat aku meliput ada teman-teman salah satu partai itu yang menggugat soal pasal verifikasi ini ke MK dan menjadikan kejadian itu sebagai dalil hukumnya begitu Mbak. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Satrio ya. Jadi begini, dari sebelum proses partai politik mengupload datanya ke dalam Sipol, sebenarnya sejak awal begitu kami sudah melakukan bimbingan teknis juga kepada seluruh partai politik yang terdaftar di dalam Kementerian Hukum dan HAM. Sejak awal mekanisme teknisnya sampai kemudian akun Sipol dibuka tanggal 24 Juni itu kami pun juga terus membuka helpdesk di mana setiap calon peserta pemilu partai politik ketika ada kendala, ada kesulitan bisa langsung menghubungi helpdesk, bisa melalui telepon, bisa datang langsung, bisa melalui email, semua kita layanin, bahkan kita pandu dalam proses-proses semuanya. Artinya ini agar partai politik itu tidak kesulitan dalam rangka untuk mengakses di dalam Sipol. Dan upayanya ini kan komitmen bersama bahwa pemilu ini kan harus lebih efektif, lebih efisien, sehingga tidak perlu pendaftaran itu bawa berkontainer-kontainer kertas-kertas pendaftaran seperti di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan ini pun komitmen dari partai politik tampaknya cukup kuat, dan ini bisa dilihat dari progresnya Mas. Progres pengisian Sipol itu di 38 partai politik itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pendaftaran 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus semua betul-betul sudah Sipolnya sudah penuh, sudah full gitu 100%, sehingga tinggal memprintkan saja soal rekapnya yang kemudian dijadikan untuk pendaftaran tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana? Ya, yang penting dalam proses pendaftarannya adalah kelengkapan dokumennya. Itu ya, kelengkapan. Ketika kelengkapan dokumen itu sudah lengkap, meskipun Sipol belum terisi penuh misalnya begitu, yang penting datanya sudah ada dulu, dokumennya ada dulu, dokumen keanggotaannya juga ada dulu. Nah, berikutnya nanti KPU tentu akan memberikan waktu untuk partai yang bersangkutan itu mengisi tetap mengupload ke dalam Sipol, karena untuk bagian dari verifikasi administrasi. Bagian verifikasi administrasi kalau tidak masuk dalam Sipol tentu kesulitan. Ya, itu bagian dari yang nanti akan helpdesk lah, yang nanti akan berperan penting membantu bagi beberapa partai yang nanti ketika gitu ya. Tetapi mudah-mudahan tidak ada itu, karena sejak awal sudah kita bimbingan teknis, helpdesk dan sebagainya. Itu kan hanya kekhawatiran saja ya Mas Satrio ya. Itu prinsipnya begitu, dan ini bagian dari kebutuhan bersama, kebutuhannya KPU dan kebutuhan partai politik sendiri. Karena lebih efektif, lebih simpel dalam proses itu. Dan ketika ada kendala-kendala pun KPU selalu juga bantu untuk penanganan itu. Itu Mas Satrio ya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu kita berbeda pemilu tahun 2017 dan 2024 nanti kita sudah persiapkan Perbawaslu soal penanganan penyelesaian sengketa dan Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran administratif. Jadi semua sudah kita persiapkan Mas, sudah ada Perbawaslunya. Terima kasih Mas. Ada satu lagi nih Pak, saat ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman pemilih di channel YouTube KPU RI. Pertanyaannya, apakah ke depan gitu Bawaslu secara berjenjang juga melaksanakan teknis verifikasi
administrasi dan verifikasi faktual. Soalnya akan ada peluang 2 matahari data per pak. Apakah itu juga tafsir pengawasan melekatnya Bawaslu? Sejak awal saya sampaikan bahwa kita itu juga mengawasi proses pelaksanaan kinerja KPU. Jadi kita melakukan pendampingan juga. Apakah dalam prosesnya nanti hak-hak peserta pemilu itu sudah terjamin, tidak ada pelanggaran. Jadi mulai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Kota Kabupaten, kita akan melakukan pendampingan proses verifikasi administrasi maupun faktual. Jadi tetap. Bahkan kita akan bentuk Pokja di tingkat RI, Provinsi maupun KPU, Bawaslu Kota Kabupaten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan dari teman pemilih yang kurang lebih sama, yaitu terkait bentuk partisipasi publik seperti apa yang bisa dilakukan dalam rangka verifikasi parpol ini. Monggo, siapa yang mau menjawab? Mungkin kalau dari Mbak Dahlia bisa memberikan contoh, Mbak, seperti apa selama ini? Ya, jadi saya kira publik ingin sekali juga ada engagement dalam tahapan ini. Apalagi kalau partai politik ini kan trennya sedang mempromosikan capresnya masing-masing, ya. Kalau mereka ingin capresnya itu popularitasnya naik, tentu mereka harus menjangkau partisipasi publik sebagai target konstituen yang bisa didaftarkan sebagai kader, kan gitu. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan partisipasi publik. Mereka yang lebih memilih sebagai pendukung partai dan capresnya, mereka bisa menjadi kader partai. Dan saya sangat mendukung itu. Jadi sekarang kan trennya memang keinginan atau minat orang menjadi kader partai itu semakin sedikit ya. Jadi ideologi partai itu semakin terkikis dan padahal partai itu sebenarnya syaratnya menjadi peserta pemilu harus punya anggota. Nah, sebenarnya momen untuk kemudian memanfaatkan dukungan publik terhadap partai dan capresnya itu adalah sekarang, ketika bagi mereka yang ingin betul-betul menjadi pendukung partai dan berharap nanti partai dan capresnya menang, ya mereka harus jadi kader partai gitu, dan mereka harus direkrut jadi kader partai. Bagi mereka yang ingin dalam posisi netral, ya seperti lembaga-lembaga pemantau pemilu, mungkin kampus, akademisi, tentu harus bisa berpartisipasi dalam menyosialisasikan, ya, ikut juga membangun diskursus tentang pentingnya partai politik dan pertanggungjawaban partai politik kalau mereka sudah jadi partai politik peserta pemilu. Jadi pengawasan dan partisipasi publik dalam sektor itu juga penting. Jadi sektor untuk menjaring dukungan sebagai kader partai plus sektor untuk di posisi netral untuk terus mengawasi kinerja partai dan kemudian kinerja penyelenggara pemilu dalam proses verifikasi itu juga betul-betul harus digaungkan. Jadi itu, Mbak. Terima kasih. Cukup, Pak? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oh, saya belum jawab yang tadi Pak Satrio ya. Oke, Pak Satrio. Iya. Yang Jadi tadi Pak Satrio bertanya tentang 2014 itu yang lolos hanya Nasdem, ya benar gak ya? Ya 2004. 2004 itu emang udah ada Nasdem ya? Kayaknya belum deh. 14 ya. Jadi seingat saya tidak hanya Nasdem, mungkin. Jadi dalam tahap verifikasi administrasi itu seluruh partai mendaftarkan, kemudian kita verifikasi administrasi, dan seingat saya tidak hanya Nasdem yang lolos. Jadi seluruh partai di parlemen saat itu seingat saya lolos. Tetapi tuntutan Nasdem ke MK adalah karena undang-undang saat itu menjelaskan bahwa partai baru itu yang harus difaktualkan, partai yang lama itu tidak perlu. Nasdem menuntut semua partai, termasuk partai yang sebelumnya sudah ada di parlemen, diverifikasi faktual. Sehingga kemudian KPU menindaklanjuti dengan memverifikasi faktual seluruhnya. Sekarang situasinya adalah MK justru membuat putusan yang menyatakan bahwa partai yang sudah punya kursi di parlemen tidak perlu difaktualkan. Jadi cukup menyampaikan dokumen secara administrasi. Kalau kemudian semuanya sudah diterima oleh KPU, KPU udah nggak perlu lagi tuh datang ke partai-partai yang sekarang ada di parlemen ya, untuk ngecek mana ketuanya, sekretarisnya, bendahara, mana kantornya.
Jadi semuanya sudah tuntas selama dokumen 9 partai di parlemen itu lengkap. Beda dengan partai baru. Nah, partai baru akan diverifikasi secara faktual, didatangi kantornya, diverifikasi ketua sekretaris bendaharanya, dilihat kantornya seluruh Indonesia. Kalau kemudian memenuhi syarat, maka mereka akan dinyatakan sebagai partai peserta pemilu juga. Jadi perbedaannya itu, kalau dulu justru putusan MK mengharuskan diverifikasi faktual seluruhnya, sekarang terbalik. Putusan MK menyatakan yang partai baru yang belum ada di parlemen itu yang diverifikasi faktual. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah diskusi media pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga diskusi ini dapat memberikan pemahaman dan penguatan kepada kita semua. Kesimpulannya, kita tunggu berita yang akan diupload oleh teman-teman di media masing-masing. Tentunya dengan satu keyakinan bahwa teman-teman media ini akan juga mendukung pesan bahwa pemilu adalah sebagai sarana integrasi bangsa. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yulianto, Pak Toto, Ibu Dahlia, dan juga kepada teman-teman yang hadir langsung di rooftop KPU RI, juga untuk teman pemilih yang menyaksikan channel YouTube KPU RI. Yang belum subscribe ya, tinggal klik kotak merah, atau boleh juga klik lonceng kalau teman-teman pemilih ingin update tayangan-tayangan dari YouTube KPU RI. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio, mohon maaf jika dalam memandu diskusi ini ada salah paham. Terima kasih, selamat sore semua. Sampai jumpa. Ya, teman pemilih, demikianlah telah berlangsung diskusi media yang diselenggarakan di rooftop gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebanyak kurang lebih 27 media yang telah bergabung dalam diskusi yang hangat pada sore hari ini. Tentu saja bersama dengan semua narasumber yang hadir pada diskusi media yang digelar oleh KPU pada sore hari ini. Pimpinan kita, anggota KPU RI Bapak Yulianto Sudrajat, kemudian juga dari Bawaslu RI, serta juga dari Netfeed Indonesia Ibu Dahlia Umar, dan juga dari Bawaslu RI Bapak Toto. Teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu dan perhatian untuk sore ini bergabung secara online di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama-sama jalannya diskusi media untuk hari ini. Dan teman pemilih, kami tentu saja mengharapkan teman pemilih dapat bergabung kembali pada live streaming berikutnya, tentu saja untuk kesempatan yang sama baiknya dan jauh lebih baik lagi. Selamat sore, sukses selalu untuk teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.